Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Sobat Sehat Negara. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya pastinya. Setelah 2 pekan nih tidak ada Anel di sini ya. Biasanya kemarin-kemarin nih Anel sobat off gitu ya. Mohon maaf ini kalau ada yang kangen sama Anel. Hari ini Anel balik nemenin Sobat Sehat semua di sajian forum asik seputar farmasi. Sampai nanti kurang lebih jam 9 pagi. Oke, hari ini Anel tidak sendiri ya Sobat Sehat. Hari ini Anel sudah bersama dengan Ibu Kusmini. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Nel. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa ya hari ini ya. Ya, Padat apanya nih? Padat jadwalnya atau padat apanya nih? Padat merayap ya Bu hari ini ya. Padat untuk melayani Sobat Sehat ya pastinya ya. Baiklah Sobat Sehat, kalau misal Sobat Sehat mau join sama Anel di sini bisa WhatsApp ke nomor 081233949171 atau join di live chat Instagram sama live chat di YouTube channelnya RSUD juga bisa di RSUD Wonosobo. Oke, hari ini kita akan membahas seputar yang lagi hot in gitu ya Bu, lagi hits gitu ya. Kalau lagi viral kalau kata anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, lagi viral banget nih, viral banget seputar yang namanya sirup. Karena kan banyak banget nih ya, kalau orang tua ya, terutama ibu-ibu, kalau anaknya panas gitu kan udah pasti pusing tuh mau ngasih paracetamol, tapi kok kemarin paracetamol katanya nggak boleh dikasihin ke anak gitu kan, karena katanya ada bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Padahal kan ya belum tentu semua produk itu mengandung cemarannya. Tapi buat pemanasan dulu nih Bu, sebenarnya tuh ada sirup itu kan sediaan cair ya. Sebenarnya tuh prinsipnya kalau sediaan cair atau obat yang bentuknya cair itu apakah cuma sirup aja atau ada yang lain sih? Ya, kalau istilah orang awam itu kan semuanya menyebutkan bahwa kalau dalam dunia farmasi itu kan ada obat itu berbagai bentuk sediaan gitu kan. Sediaannya tuh bisa cair, bisa semi padat, bisa padat gitu. Terus sesuai peruntukannya itu kan ada obat oral gitu, obat yang dimasukkan melalui saluran cerna melalui mulut, dan ada obat yang non oral atau misalnya untuk injeksi atau supositoria gitu. Jadi di luar oral gitu. Kalau yang oral itu kan ada tablet. Kalau yang padat kan tablet misalnya gitu. Kalau sediaan yang semi padat gitu kan salep-salep itu yang biasanya dioleskan gitu. Nah, sediaan cair untuk yang oral biasanya orang menyebutnya sirup gitu. Padahal yang disebut sirup atau sediaan cair itu ada beberapa jenis gitu, beberapa ada ibu-ibu orang tuh kan kalau cair itu ada yang misalnya yang namanya emulsi. Emulsi itu kalau susu sebagai contoh itu susu itu adalah emulsi gitu. Kalau emulgatornya rusak, emulsi akan pecah fase airnya dan juga fase lemaknya gitu. Itu emulsi. Jadi ada obat-obat yang digabungkan antara yang basis air dengan basis lemak digabungkan oleh emulgator atau pengikatnya gitu. Jadi kalau misalnya pernikahan itu ya antara laki-laki dan perempuan harus ada akad nikahnya, itu emulgatornya, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua itu ada suspensi. Suspensi itu contoh ciri-cirinya adalah dia sediaannya itu keruh gitu ya, putih keruh gitu. Dan wajib untuk sediaan suspensi itu harus dikocok gitu, karena ketika dia didiamkan dia akan mengalami pengendapan. Jadi saat aktif di dalamnya yang bentuknya masih butir-butiran itu akan semakin lama akan mengendap karena pengaruh gravitasi gitu. Jadi wajib sekali dikocok. Kadang dengan kocok biasa pun nggak bisa, harus dengan alat. Misalnya kita harus menjamin sterilitas suspensi yang ada rumah kita, misalnya dengan ujung sendok itu, tapi ujungnya kita panasin dulu gitu dengan air panas gitu untuk ngaduk sempurna gitu. Jadi menjamin sterilitas jadi produknya. Jadi mutu produknya itu jadi tidak justru karena diaduk pakai sendok itu malah justru nanti ada jamur, ada bakterinya gitu, tidak boleh. Jadi sendoknya dimasukin dulu ke air mendidih gitu barang 5 menit atau baru digunakan baru untuk dipakai mengaduk. Buat mengaduk. Itu suspensi itu wajib aduk. Terus yang ini
Yang sirup itu adalah sediaan yang larutan. Kita mengatakan bentuk larutan bening gitu ya, benting zat aktifnya tidak terlihat. Seperti kalau kita ada larutan gula dalam teh itu larutan gitu. Jadi walaupun kita menyebutnya teh, di dalam tehnya itu ada larutan gulanya. Gulanya tidak terlihat ada gula di dalam. Karena gulanya larut di tehnya. Iya, itu namanya sediaan larutan yang biasa disebut sirup oleh orang-orang gitu. Nah, sirup itu ada juga sirup kering dan sirup yang sudah pabrikan. Udah benar-benar bentuk cair ya, iya, Bu? Yang bentuk cair dari pabrikan. Nah, inilah yang maksudnya yang sirup pabrikan ini yang kita bahas jadi viral. Itu yang kalau yang sirup kering itu kan kita larutkan sendiri dengan air di rumah, dengan air matang ya, wajib betul, harus air matang atau air yang masuk secara standar penggunaan untuk obat itu memenuhi gitu. Kalau di rumah digunakannya adalah air matang dingin. Itu bisa digunakan karena sirupnya memang tidak stabil kalau langsung dibikin di pabrik gitu. Jadi bentuknya cair ketika mau dipakai baru boleh dicairkan. Enggak terus makainya masih minggu depan udah dicairkan sekarang, itu justru nggak boleh karena tujuannya untuk stabilitas obatnya gitu. Tadi kan bahas, terus tadi sirup itu bentuknya larutan ya, Bu? Iya, larutan. Nah, itu tuh komponennya apa tuh, Bu, berarti di sirup kalau ada larutan? Kalau larutan tadi kan misal kayak gula sama teh gitu kan. Iya. Si gula nyampur di dalam teh. Air teh. Di dalam air teh itu kan ada air putih, ada tehnya ya. Terus gitu. Jadi larut kan. Komponennya kan berarti ada gula, ada teh, ada air gitu. Nah, dalam larutan ini yang utama buat nanti habis ini kita bahas nih, larutan itu tuh apa sih? Sirup itu mengandung apa sih? Komponennya apa sih? Nah, habis ini kita bakal bahas ya. Kita menahan dulu biar sobat saya tuh penasaran, apa sih larutan tuh? Isinya apa sih? Paling ya udah cuman obat sama air. Ada lagi ya yang lain pasti sobat sehat. Tetap stay tune di 107,3 FM, Radio Jatinegara FM. Habis ini bakal ada satu lagu bagus dari Denny Caknan, 102. Tetap stay tune ya. Sama Adel sampai jam 9 pagi. Baik, kembali lagi di sajian informasi seputar farmasi sampai nanti jam 9 pagi masih barengan sama Adel di sini. Dan hari ini kita membahas yang lagi viral, yaitu seputar sirup yang sedang beredar di Indonesia. Oke, kita lanjut ngobrol nih ya, Bu. Tadi kan sudah dibahas ya tentang sediaan cair, gak cuma sirup gitu ya. Ternyata ada emulsi, terus ada suspensi, ada emulsi, ada suspensi, nggak cuma sirup aja gitu kan. Terus tadi sekarang kita lanjut membahas yang spesial, yaitu tentang sirup. Sirup itu komponennya apa nih, Bu? Kan tadi Ibu sudah menyebutkan dia tuh larutan, kayak ya istilahnya ada gula di dalam air teh. Nah, kalau sirup obat itu tuh apakah benar-benar cuman bahan aktif obatnya aja sama pelarutnya aja, atau ada yang bahan-bahan lain nih? Kayak tadi emulsi kan butuh emulgator tuh ya, biar dia bisa bersatu gitu kan. Nah, kalau si larutan sirup ini tuh apa aja nih, Bu, komponen? Dalam larutan atau dalam sirup yang orang awam menyebutnya sirup, itu kan komponen, kita kan ngomong tentang bukan sirup untuk marjan atau merek itu ya. Bukan gitu sirup kan, itu ya, sobat sehat. Kita nyebutnya adalah sirup dalam dunia farmasi gitu. Tujuan sirup itu kan terutama adalah untuk penggunaan yang terutama anak-anak ya tujuannya. Walaupun ada sirup juga yang bukan untuk anak-anak, misalnya pencahar atau apa gitu. Untuk anak-anak itu kan tujuannya adalah pasien atau anak itu mudah mengaplikasikan obat ke dalam tubuhnya. Nah, anak itu kan lebih suka rasa manis, lebih suka yang warnanya menarik, beraneka rasa gitu. Jadi tujuan utamanya adalah melarutkan obatnya, zat aktif obatnya dalam pelarut gitu. Berarti kan ada zat aktif, ada pelarut. Nah, selain zat aktif dan pelarut, ada juga nanti koroden odoris dan saporis gitu. Odoris dan saporis itu tuh kan jadi untuk perasa. Jadi rasa-rasa biar rasa manis. Terus kemudian rasanya ada rasa anggur, rasa jeruk, rasa apel, itu kan untuk menutupi rasa pahit dan juga merangsang anak itu, aku makannya nanti makan anggur, sirup kayak gitu. Jadi mengkombinasikan itu, jadi banyak sekali terobosan-terobosan terkait dengan itu. Nah, kita lebih fokus ke ini tuh tadi, kalau rasa anggur stroberi itu memang biar menarik anak untuk minat mengkonsumsi obat gitu.
Nah, yang utama adalah zat aktif dan pelarutnya ini gitu. Untuk zat aktif itu kan untuk obat-obat atau zat aktif atau bahan obat obat itu mudah larut dengan air. Sirup itu kan rata-rata pelarutnya adalah komponen air ya, komponen air. Jadi nggak ada sirup yang digunakan kecuali nanti jadi emulsi, jadi pelarutnya adalah berbahan dasar air gitu, berdasar dari air. Nah, obat zat aktif atau obatnya itu ada yang susah larut dalam air gitu. Jadi sukar larut dalam air, makanya harus ada penjembatan yang memudahkan obat itu nanti terdispersi merata atau larut dalam air. Digunakanlah pelarut tambahan yang namanya yang ini sebenarnya yang nanti sebenarnya ada misalnya sorbitol, ada polyethylene glycol gitu, ada gliserol dan gliserin dan itu. Nah, itu adalah zat pelarut lain. Zat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat di dalam basis air gitu. Karena kan tadi prinsipnya nggak semua obat itu bisa langsung larut air. Iya, gitu. Jadi menambah kelarutan tujuan itu. Nah, itu kalau itu jadi ada zat tambahan yang itu tadi polyethylene glycol, sorbitol atau gliserol itu tujuannya untuk menambah kelarutan tadi sehingga zat aktifnya bisa terdispersi merata atau terlarut sempurna di dalam pelarut yang berbasis air. Terus nanti mesti terus itu yang bikin gagal ginjal akut yang apa itu yang namanya yang lagi tren itu adalah ethylene glycol dan diethylene glycol. Bisa itu apa? Itu apa? Padahal gitu? Itu bukan dia yang digunakan sebagai pelarut gitu. Oh ya kan dia cuma penjembatan. Iya. Nah, yang penjembatan atau yang zat tambahan yang dipakai untuk meningkatkan kelarutan tadi itu ada kemungkinan ada cemarannya dalam produksi, dalam saat produksi polyethylene glycol maupun bisa di sorbitol atau gliserol itu kan tidak akan jadi sempurna. Kalau dunia farmasi kita ada namanya rendemen, tapi masyarakat nggak paham itu. Mungkin sebagian mungkin belum paham. Jadi pada saat kita membuat kue atau misalnya paling gampang itu misalnya gini ya, saya gambarkan misalnya kita beras dari padi ke beras gitu. Saat produksi beras dari padi di penggilingan itu kan tidak 100% semua padi bisa jadi beras. Itu akan jadi beras kan. Ada sedikit persen tergantung dari alat penggilingnya. Alat penggilingnya itu ada yang walaupun gilingnya udah berkali-kali itu kan kalau dulu saya kecil lihat penggilingan padi itu masih ada sisa-sisa gabah, padi, ya sisa gabah yang katut, yang masih sisa gabah yang belum tergiling kan, yang masih tergiling, masih lolos tergiling. Nah, saya mengibaratkan adalah seperti itu. Ethylene glycol dan diethylene glycol itu seperti gabah dalam beras tadi gitu. Kalau alatnya tidak bagus, bisa jadi gabahnya itu banyak dalam beras tadi. Tapi kalau alatnya bagus, prosesnya bagus dan sebagainya, lolos bisa hanya misalnya dari 100 butir hanya 1000 butir hanya ada satu atau berapa gitu. Tapi ada yang kalau kita lihat itu kan padi sama sisa apanya itu gabah sama kulitnya itu tuh masih ada banyak sekali di beras itu. Nah, itu ethylene glycol itu sama diethylene glycol itu hanya impurities gitu ya, cemaran. Jadi tidak 100% ketika kita produksi itu akan berhasil 100% menjadi polyethylene glycol atau sorbitol. Ada sedikit bagian yang menjadi tadi impurities atau cemaran tadi. Nah, oleh Badan POM sebenarnya itu sudah distandarisasi untuk apa? Penggunaannya. Jadi cemaran itu dibolehkan, di mana masih ada nilainya. Ambang batas di Farmakope Indonesia juga ada ambang maksimalnya yang dibolehkan, yaitu kalau ethylene glycol sama diethylene glycol itu maksimal adalah kandungannya ya itu 0,5 mg per kilogram berat badan per hari yang diperbolehkan. Jadi nanti tinggal dihitung pakainya berapa kayak gitu, boleh enggak gitu. Nah, yang ada sekarang itu kan ada pergeseran bahan baku ya, bahan baku baik obat maupun ini sebenarnya momen bagi Indonesia karena Indonesia itu kan sekarang sedang gerakan produksi bahan baku dalam negeri. Maksudnya jadi
kemandirian bahan baku obat. Ya, Kemandirian bahan baku obat itu menjadi ini sebenarnya satu momen penting Indonesia untuk bergerak membuat zat pelarut tambahan atau zat pelarut yang lain yang justru bisa mengawal kadar impuritisnya, kadar cemarannya gitu. Jadi ini sebenarnya momen yang pas gitu. Saat ini kan bahan baku itu kan lebih banyak impornya. Indonesia itu memang 90% belum mandiri, sebelum masih impor gitu. Saat yang kemarin sebelum ada gerakan kemandirian bahan baku obat. Nah, dari situ bahan baku yang dulu itu kan rata-rata Eropa gitu ya. Dulu masih Eropa kayak gitu. Sekarang itu kan banyak dari Asia tuh. India termasuk menguasai pasar bahan baku Indonesia, kayak gitu, Cina kayak gitu, bahan baku obat dan pelarutnya. Nah itu gitu. Jadi di tempat produksinya itu dia cemarannya atau impuritisnya itu rendah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi banyak cemarannya sehingga ini kan kemarin sampai cemarannya itu berapa kali lipat dari yang diperbolehkan di Farmakope Indonesia gitu. Padahal kita udah punya standar sendiri gitu ya, tapi karena kita belum bisa ya untuk swasembada sendiri gitu ya Bu buat bahan bakunya. Jadi kan terus kita harus impor dari luar dan ternyata bahan bakunya itu cemarannya lebih tinggi dari yang kita itu yang tidak terduga yang tidak terduga di luar. Akhirnya baru muncul di misalnya ada misalnya kok ada gagal ginjal itu ya sebenarnya berasal dari yang di Gambia itu ya. Jadi kan telusurnya ternyata Gambia hasil bahan baku produknya dari sini nih, dari produsen ini. Akhirnya kan produsen itu kemana aja ngalirnya. Nah misalnya ada yang di Indonesia, makanya Indonesia kepantau itu juga. Baiklah. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi nih membahas seputar etilen glikol dan tingkat keamanannya. Terus sebenarnya gimana sih BPOM gitu ya, cara bekerja BPOM ya Bu menanggulangi si persirupan sama ini ya. Kita kan karena kita di Sonegoro kita lebih juga membahas bagaimana sirup di sini Sonegoro, dong pasti gitu. dong. Yes. Baiklah. Habis ini kita akan lanjut lagi ngobrol seputar sirup ya Sobat Sehat. Kalau mau join masih bisa banget ditunggu sampai nanti jam 9 pagi. Habis ini ada satu lagu bagus nih dari Maher Zain, Number One For Me. Tetap stay tune di 107,3 FM Secanegara FM. Sehat ger sama Secanegara. Oke, kembali lagi barengan sama analisa jian farmasi seputar farmasi nih. Hari ini masih bahas banget seputar yang lagi viral yaitu sirup. Terus tadi udah dibahas nih tentang etilen glikol dan dietilen glikol ya Bu. Sebenarnya tuh istilahnya dia tuh cemaran ya. Kalau tadi diibaratkan tuh ya dia memang beracun tapi dia cemaran bukan pelarut bukan pelarutnya. Jadi bukan pelarutnya ya Sobat. Itu dia tuh cemaran dan sebenarnya boleh digunakan di Indonesia, tapi ada nilai maksimumnya ya Bu. Iya, batas aman. Batas amannya tadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Cuman di beberapa produk, kenapa sih kok bisa ditarik? Karena satu, kita belum bahan bakunya sendiri itu bukan dari Indonesia asli gitu ya. Jadi kan mungkin pabrikan juga nggak tahu ya sebenarnya dia tuh bahan bakunya nilainya ambang batasnya tuh bisa memenuhi atau enggak gitu, atau mungkin kalau misal sudah memenuhi pun ternyata ya namanya juga produksi ya Bu, kan kalau produksi kan ada sistem human errornya atau ada produk errornya gitu kan ya. Jadi ternyata kandungannya itu cemarannya melebihi dari batas ambang yang diizinkan di Indonesia. Nah, terus sehingga di dalam sirup kadarnya juga lebih dari batas aman yang dibolehkannya. Tuh. Jadi dia tuh sebenarnya bukan pelarutnya yang disebut sehat tapi cemaran gitu ya Bu, cemarannya. Nah, tadi udah dibahas tingkat keamanan sirup, terus etilen glikol dan dietilen glikol. Kenapa sih kok itu bisa menyebabkan, tapi sebenarnya kalau misal ya kan emang nanti kalau kelebihan bisa jadi toksik ya Bu ke badan. Iya, karena etilen glikol itu dan dietilen glikol itu adalah memang zat beracun. Memang zat gitu. beracun ya? Jadi nggak boleh sehingga ada batasan yang diperbolehkan itu kan itu jadi batas aman gitu. Kalau kan etilen glikol sama dietilen glikol itu kan kalau di dalam tubuh nanti kan kenapa dia misalnya gagal ginjal akut atau akut kidney injury kayak gitu, terutama kalau anak-anak itu kan ginjalnya juga belum berkembang sempurna gitu ya. Terus kemudian dengan ada etilen glikol dan dietilen glikol yang di atas ambang batas gitu kan,
itu kan dia di dalam tubuh itu tuh pecah, hasil akhirnya nanti jadi kristal oksalat gitu. Oksalat itu kan kayak asam urat itu ya, bentuknya kayak jarum gitu. Nanti dia misalnya ketemu sama kalsium, nanti jadi kalsium oksalat atau apa. Nah, dengan kristalnya itu dia bisa merusak, misalnya di sendi ya dia jadi nyeri sendi. Ketika orang misalnya orang yang sudah asam urat, karena asam urat itu kan numpuknya di persendian, terutama di area bawah karena pengaruh gravitasi juga gitu kan di persendian. Nah, ketika ada kristal oksalat itu rasanya akan lebih nyeri gitu. Ketika walaupun ada asam uratnya reda, tapi kan ada oksalat yang menambah nusuk gitu. Terus kalau di ginjal kan juga kristal itu memang sangat berpengaruh di kerusakan ginjal gitu. Itu ya sobat sehat. Jadi kenapa sih si etilen glikol ini tuh bisa, karena nanti ya jadi oksalat bisa itu. Jadi oksalat, dan ternyata si oksalat itu emang bisa banget ya istilahnya kalau bisa juga kalau makan sayur yang banyak kristal oksalatnya gitu kan juga jadi lebih parah gitu. Jadi ya, Bu, ada bukan hanya itu, terus kemudian makan yang misalnya sayuran atau zat makanan yang kadar oksalatnya tinggi jadi lebih parah, bukan hanya karena minum sirup ini gitu. Bukan karena kan mungkin sumber oksalat yang lain gitu. Jadi jangan jangan terus udah deh gak mau minum sirup sama sekali gitu, takut ada etilen glikolnya. Iya sih, mencegah boleh jauh lebih gitu enggak. Tapi sebagai konsumen yang baik kan juga sekarang cerdas. Harus jadi konsumen yang cerdas. Betul, baik. Itu terus kemarin kan sempat nih ya Bu, dari BPOM itu rilis beberapa kali gitu kan. Itu tuh berdasarkan apa sih Bu itu BPOM melakukan rilis seperti itu? Terus kenapa kok setiap rilis itu kadang obatnya beda? Misal nih, kemarin kayaknya dia aman, tapi kok selang beberapa saat BPOM merilis itu ditarik gitu. Ini kan perkembangannya masih banget ya. Perkembangannya itu masih banget. Di rilis terakhir yang rilis ke-6 tanggal 2 berapa ya kemarin? Tanggal 27 itu kan ada tapi ini BPOM berdasarkan data registrasinya gitu. Jadi data registrasi itu adalah semua obat yang beredar di Indonesia. Jadi obat, kosmetik, obat tradisional maupun makanan itu yang untuk beredar, untuk dipasarkan, untuk dijual itu harus mempunyai nomor izin edar. Kalau obat jadi lebih kita mengatakan NIE gitu. NIE itu adalah nomor izin edar atau registrasi. Jadi untuk mendaftarkan, untuk dapat nomor izin edar itu pelaku usaha, produsen harus melakukan registrasi, mendaftarkan produknya. Nah, dalam mendaftarkan produknya salah satu yang dia harus sampaikan ke Badan POM, lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin edar adalah komposisi. Jadi komposisi kayak makanan kita misalnya PIRT atau itu kan kita harus mencantumkan komposisi. Terus termasuk di dalamnya nanti ada leaflet untuk pemanfaatannya untuk apa. Jadi leaflet yang ada obat yang mungkin sama pasien atau sama petugas kesehatan dibuang-buang itu sebenarnya satu informasi penting yang banget itu informasi yang itu apa sih gitu kan, obatnya buat apa sih gitu. Nah, ketika mendaftarkan saat mendaftarkan itu harus jujur, informatif, jujur, tidak misalnya tidak hidden atau tidak datanya harus ada yang ditutup-tutupi gitu, enggak gitu. Nah, pada saat pemberian izin edar itu ada pabrikan atau farmasi tertentu yang tidak mencantumkan polyethylene glycol, sorbitol atau gliserin itu dalam komposisinya, sehingga oleh BPOM mengatakan oh ini enggak ada gitu, karena berdasarkan registrasinya pelaku usaha harus jujur, itu sudah ada di komitmen sebelum dia mengajukan gitu. Nah, ternyata di lapangan ketika ditelusur, diinvestigasi dengan kasus kemarin itu ada obat yang ternyata menggunakan menggunakan pelarut ini. Nah, pelarut ini cemarannya di atas ambang gitu. Itu ya, apakah kalau kan banyak orang yang mengatakan gini ya, wah berarti Badan POM nggak bekerja dong kan, gitu ada kan. Yang sebenarnya Badan POM dalam agenda rutinnya itu ada sampling post market gitu. Cuman hanya saja ini kok kebetulan nggak ada di titik pantau gitu. Jadi bukan Badan POM itu tidak bekerja, bukan, tetapi area ini tidak masuk pantauannya Badan POM gitu. Terus
baru ketuaan ini karena ada kasus ini terus iya, dan di saat registrasi juga dia tidak mencantumkan ada etilen atau polyethylene glycol. Iya, pelarut sorbitol atau polyethylene glycol atau apa itu dia tidak mencantumkan gitu. Jadi ini sebenarnya untuk masyarakat sendiri juga jadi was-was juga kan akhirnya misalnya seperti itu, tapi asal penggunaannya sesuai dosis gitu, saya kira itu sukses. Terus kadang kan ada ibu-ibu tuh panas terus begitu tiap 2 jam dikasih lagi, nah itu kan karena bisa jadi overdosis termasuk pelarutnya gitu. Seperti itu. Jadi memang harus cerdas menggunakan obat untuk kita semuanya gitu. Jadi membaca leaflet, membaca label dan juga tanggal kadaluarsa dan sebagainya dalam kemasan obat itu penting sekali. Jadi kalau di ini dagu sibu itu loh, itu harus jadi kayaknya PKK harus ada edukasi ke masyarakat ya. Farmasis juga harus ada di dalamnya gitu. Dapatkan, gunakan, simpan, buang, itu tahu mekanisme semuanya gitu. Gitu Mbak Anel. Jadi kenapa ada yang bertanya kemarin aman, kenapa sekarang nggak aman? Ternyata itu ada produsen yang tidak sesuai standar yang dia daftarkan. Kayak kita misalnya gini, di produksi makanan gitu, di produksi makanan itu di komposisi itu juga harus jujur. Semua komponen yang kita pakai harus kita masukkan dalam komposisi, dari yang komposisi terbesar sampai yang kecil. Misalnya dia tidak mencantumkan penguat rasa monosodium glutamat, padahal dia pakai gitu. Nah, ketika dia pakai terus dia nggak dicantumkan di situ, dia ketika diinvestigasi dia menggunakan itu dia akan dicabut izin edarnya gitu. Sama kayak ini. Jadi dicabut izin edarnya karena tidak sesuai yang dia daftarkan di pertama kali sekali registrasi gitu. Itu ya sobat sehat. Jadi tuh sebenarnya kalau banyak yang ini berarti BPOM nggak kerja ya karena obatnya kok bisa lolos, enggak ya sobat sehat. Jadi tergantung saat pertama pendaftaran nih mau pengajuan izin edar, apakah dia benar-benar mencantumkan semuanya atau mungkin ada yang kelewatan atau kelupaan gitu ya Bu. Dan ternyata saat tadi ada post market ya namanya, jadi setelah obat itu beredar BPOM tetap akan memantau ya si obat itu. Ada sampling ya, sampling rutin untuk pemeriksaan, maksudnya pemeriksaan obat, maksudnya dari sisi kadar, komposisi dan itu salah satu tugas Badan POM gitu. Ada tuh sampling obat sobat sehat ya. Terus ternyata di saat sedang memarak ini karena ada cemaran etilen glikol sama dietilen glikol, dan Indonesia salah satu yang pengguna gitu ya dari bahan yang diimpor dari luar, akhirnya banyak sekali. Kalau nanti mungkin sobat sehat bisa buka ya di websitenya BPOM ya Bu buat terupdate info update terkini. Sekarang udah berarti udah revisi keberapa Bu ininya? Ini yang terakhir itu kan yang rilis ada beberapa obat yang izin edarnya dicabut itu kan ada 3 industri farmasi yang sirup yang izin edarnya dicabut yang itu. Tambahan terbaru ya. Itu bisa diakses di. Itu yang harus dicermati sebenarnya dari info itu tuh obat apa aja yang ada di situ, terus ada di sarana layanan kita apa enggak gitu. Termasuk kita yang di Seconegoro ini. Habis ini kita bakal bahas nih sobat sehat, bagaimana sih tingkat keamanan sirup yang beredar di RSUD Seconegoro. Kan mungkin sobat sehat juga kadang nih kalau misal beli di kita tetap ragu, ada yang masih ragu mungkin ya, bukan lah ini aman nggak ya, habis ini kita akan bahas tentang obat-obat apa aja sih, sirup-sirup apa aja sih yang ada di Seconegoro. Tetap stay tune ya sama Anil di 107,3 FM sampai nanti jam 9 pagi. Habis ini ada satu lagu bagus dari Backstreet Boys, I Want It That Way. Tetap stay tune di sini sampai nanti jam 9 pagi. Oke, kembali lagi nih barengan sama Anel di sajian informasi seputar farmasi sampai nanti kurang lebih jam 9 pagi ya sahabat sehat. Kayak hari ini kita membahas seputar sirup gitu ya. Dan udah bahas banyak banget bahasan hari ini tentang sirup itu apa, terus tentang etilen glikol dan dietilen glikol, terus habis itu tadi tentang bagaimana cara BPOM bekerja dan menyikapi perihal adanya si tadi ya Bu, cemaran si etilen glikol dan dietilen glikol. Kenapa sih kok dan BPOM itu bekerjanya tadi ya ada post market, terus habis itu selalu merilis
produk-produk apa aja sih yang kemungkinan masih kemungkinan ya Bu, karena kan masih proses investigasi, kemungkinan mengandung cemaran etilen glikol ataupun dietilen glikol yang di ambang batas, yang nilainya melebihi ambang batas. Oke, dan kalau di RSUD sendiri nih Bu, bagaimana nih tingkat keamanan sirup yang diberikan kepada pasien? Apakah kita tuh pasti aman dong ya? Karena kita kan menjamin keamanan dan keselamatan pasien. Ini kan sebenarnya hal yang memang yang baru, dan ini tuh kan selalu terupdate, bukan hanya hari tapi menit demi menit, detik demi detik. Itu tuh kita baru 1 menit yang lalu dirilis aman, tahu-tahu berapa detik setelahnya ternyata Iya benar. Kita di Sonogoro gitu tuh maksudnya aktif juga mantengin IG-nya gitu, IG-nya BPOM gitu. Kadang ada misalnya pas live atau pas live rilis apa gitu tuh kita pantengin benar gitu. Insya Allah kita menjamin keamanan dan mutu pelayanan farmasi untuk pasien gitu. Jadi begitu ada rilis produk, kita dari awal itu sudah kita rilis nih produk kita gitu, sudah langsung begitu ada informasi tentang EG dan DEG itu kita langsung kita inventarisasi produk sirup yang ada di Sonogoro gitu. Nama sirupnya dan produsennya mana, izin edarnya berapa gitu. Termasuk bednya, kalau bed itu harus kita pantau di unit layanan dan maksudnya di tempat-tempat penyimpanan. Begitu ada rilis atau bukan hanya rilis BPOM, kita biasanya lebih duluan dapat dari farmasinya. Semua distributor farmasi itu memberikan informasi ke kita terkait dengan update keamanannya gitu. Jadi kurang dari begitu dapat info itu kita update kurang dari 2 jam ya. 2 jam dari itu tuh langsung kita tarik semua dari unit layanan. Kalau ini terus kita komunikasikan dulu dengan distributor untuk kemudian melakukan pengembalian gitu atau recall, istilahnya recall produk yang menurut kita bermasalah atau substandar gitu. Jadi di gudang farmasi semua unit layanan diambil terus dipusatkan di gudang farmasi, kita inventarisasi baik jumlah bed, ED maupun produsennya gitu. Jadi insya Allah kita update terus ya Bu. Iya, kita update terus, tidak ada yang ketika kita mengetahui ada info itu kita langsung teruskan ke unit layanan maupun ke tempat-tempat penyimpanan kita. Insya Allah sirup di RSUD yang kita edarkan ke masyarakat aman gitu. Jadi begitu ada yang tidak aman akan kita langsung tarik dari pelayanan. Nah itu ya Sobat Sehat, jadi tidak perlu gundah gulana kalau misal putra-putrinya gitu ya berobat ke RSU terus loh kok dapetnya sirup. Insya Allah kita jamin keamanan sirupnya ya, karena kita sudah inventarisasi tadi sirup-sirup yang ada di RSUD dan sudah selalu update gitu ya, baik update-nya dari produsennya langsung ataupun dari hasil rilis yang hasil investigasi yang dikeluarkan sama BPOM gitu ya Bu. Insya Allah aman Sobat Sehat. Jadi kalau misal putra-putrinya nanti dapat sirup dari sini, insya Allah nggak apa-apa, diberikan sesuai anjurannya gitu ya Bu. Dokter anak pun sebenarnya kan belum masih ini ya, untuk di rumah sakit Seconegoro itu kan sirup pemanfaatannya bukan untuk pasien anak, tapi juga untuk pasien dewasa misalnya, yang ada beberapa obat juga yang tidak bisa diganti dengan yang tabletan gitu. Misalnya ada obat tablet, tablet kan harus dipuyer atau diparo atau kemudian dibagi gitu ya. Sementara tabletnya adalah bentuk salut selaput gitu. Ketika salut selaput kan sebenarnya tujuannya salut enterik lah ya. Selaput sih karena menutup rasa gitu. Tapi kalau salut enterik kan tujuannya memang untuk bisa dia aman ketika melalui saluran cerna atau melalui lambung gitu. Nah itu kalau salut enterik ya nggak bisa digerus gitu. Jadi tujuan penyalutannya tidak berhasil gitu. Dokter anak pun untuk saat ini Seconegoro untuk karena masih secara psikis pasien itu masih trauma dengan sirup, akan memberikan obat-obat dalam bentuk satu, yang pertama adalah puyer gitu, puyer. Terus yang kedua dosis tablet tapi dosis dibagi itu keluarga pasien itu memang harus agak repot sedikit gitu. Agak repot sedikit itu misalnya di rumah itu punya madu atau punya gula gitu, bisa menggunakan larutan gula sendiri di rumah. Untuk anak yang kurang dari 1 tahun sebaiknya gula aja, jangan madu gitu. Kalau madu
untuk anak yang di atas 1 tahun gitu. Terus misalnya untuk dibagi di rumah bisa dipotek di rumah atau dibagi di rumah sendiri, kemudian ditambahkan zat pemanis atau zat perasa yang lain di rumah yang nanti setiap tenaga kesehatan nanti kita atau tenaga farmasi atau mungkin di bangsal ada perawat bangsal namanya akan memberikan edukasi terkait dengan zat tambahan yang bisa diberikan gitu. Madu bisa digunakan tapi untuk anak yang di atas 1 tahun gitu. Kalau di bawah itu bisa menggunakan sirup gula sendiri, jadi bikin sirup sendiri terus kemudian baru dicampurkan itunya. Memang lebih ribet gitu. Semoga problema tentang persirupan ini segera terasasi sehingga ibu-ibu yang di rumah anaknya ini tuh tidak perlu panik, risau dan juga kembali ke zona nyaman menggunakan sirup dengan aman gitu. Gitu ya sobat sehat. Jadi ya jadilah konsumen yang cerdas gitu ya Bu. Terus kalau memang dirasa ragu walaupun mungkin sering kan sekarang ibu-ibu juga lebih pintar ya Bu, sering mantau BPOM nih terus update, wah ini merek ini nggak boleh, merek ini nggak boleh gitu, ya nggak apa-apa ya, itu kembali lagi ke pribadi sih ya sebenarnya. Iya, kalau ada kebingungan sih lebih baik ditanyakan kepada tenaga kesehatan yang berkompeten gitu. Jadi tidak ada kebingungan, tidak ada solusi. Kita pun bisa buka chat WA ya Mbak Nel ya, chat WA untuk konsultasi obat gitu. Jadi di farmasi nanti ada WA konsultasi obat Seconegoro gitu. Jadi bisa atau di chat juga ke webnya Seconegoro atau Lada itu tuh bisa nanti diteruskan ke kita di farmasi untuk menjawabnya gitu. Jadi jangan galau. Jangan galau, jadi konsumen kalau memang galau, boleh banget nih hubungi kita di instalasi farmasi RSUD Seconegoro. Kami siap melayani dan memberikan pelayanan kefarmasian 24 jam non-stop gitu ya Bu. Ada bisa dirawat jalan, bisa dirawat inap, di IGD, di IBS, di satelit-satelit kami dimanapun berada. Kalau ada farmasisnya boleh ya Bu, sama kalau misal tanya-tanya gitu kan seputar aku masih galau nih Mbak, anakku kok panas gitu ya, panasnya kayak terus. Di rawat jalan juga ada ini kan, ada loket PIO pemberian informasi obat. Kalau mau lebih dalam lagi bisa konseling gitu terkait dengan itu. Oke, baiklah Ibu, ini kita sudah panjang ya membahas seputar persirupan ini ya, tidak terasa ya. Ada yang ingin disampaikan untuk seluruh sobat sehat Bu terkait persirupan ini? Dunia apa ya, gonjang-ganjing ya sebenarnya. Gonjang-ganjing sirup ini membawa banyak hal sih sebenarnya, ibroh atau manfaat untuk banyak hal. Yang pertama tentang satu, kalau di level negara gitu, kalau negara itu kan berarti kan mendorong untuk kemandirian bahan baku obat yang bermutu gitu, bahan baku obat, mendorong kemandirian bahan baku obat dan teman-temannya, maksudnya dan pelarut dan sebagainya yang bermutu untuk negeri sendiri gitu kan, yang pertama. Terus yang kedua, dengan kasus ini tuh banyak terjadi interaksi atau diskusi gitu, tapi diskusi harapannya adalah diskusi yang logis, menggunakan ilmiah ya, secara ilmiah, tidak hanya tidak masyarakat gitu, ilmiah yang itu yang arahnya tujuannya adalah untuk pelayanan yang bermutu dan juga menjamin masyarakat aman menggunakan obat atau produknya itu. Iya, terus kemudian kita untuk Seconegoro selaku sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat itu harus stay dan siap 24 jam ketika misalnya terjadi masalah seperti ini, harus cepat tanggap gitu, cepat tanggap untuk melakukan tindakan pencegahan yang merugikan atau mengurangi keamanan masyarakat terkait dalam penggunaan obat terutama. Oke, baiklah itu ya sobat sehat. Jadi kalau masih butuh informasi terkait obat gitu ya, layanan kefarmasian, bisa hubungi kami di instalasi farmasi RSUD Seconegoro. Kami siap melayani dan memberikan pelayanan kefarmasian selama 24 jam untuk seluruh sobat sehat. Kalau masih ada yang galau-galau nih seputar sirup atau penggunaannya, kalau pengen tahu nih sirup-sirup apa aja sih yang sudah diinvestigasi gitu ya sama Badan POM dan yang udah ditarik itu apa aja, atau mungkin mau tahu juga penjelasan-penjelasan dari BPOM, bisa kunjungi websitenya BPOM atau Instagramnya BPOM, itu informasinya lengkap. Dan untuk seluruh sirup yang beredar di instalasi di RSUD Seconegoro khususnya,
insya Allah aman untuk seluruh masyarakat, baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, aman gitu ya Bu. Sudah dipastikan aman, terkendali. Tetap stay tune ya Sobat Sehat. Sampai ketemu lagi di Formasi edisi yang akan datang. Insya Allah sama Anda lagi, insya Allah ya. Semoga tidak ada apa ya guys. Saya tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan karena virus COVID masih mengincar gitu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker tetap ya, walaupun cuma ke pasar atau keluar rumah. Kalau agak jauhan lebih baik kita menjaga diri gitu ya, tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangannya. Terus apalagi ya, itulah ya, tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga kehappyan, karena sumber salah satu sehat adalah harus happy dulu. Kalau kita udah happy, insya Allah badan kita pasti ikut sehat. Tetap stay tune di 107,3 FM, tetap di Formasi, ketemu sama Anel minggu depan jam 8 pagi. Dan lagu terakhir nih buat penutup ada Just the Two of Us. Habis ini akan ada sajian 1 jam bersama Dr. Arlin. Tetap stay tune di 107,3 FM Suca Negara FM. Sehat bersama Suca Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.